Ya. Selamat siang Pak Fikri, Gimana? bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Rahmi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Ya, Tadi, sama-sama Bu Rahmi. iya, langsung saja ya Pak ke pertanyaan pertama. Menurut Boleh? pendapat Bapak, mengapa kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran matematika masih rendah, terutama dalam materi lingkaran yang menentukan jari-jari dari diameter lingkaran, dari keliling lingkaran. Ya, memang kalau konsep tentang luas daerah, ya, keliling, itu kan sebetulnya munculnya dari cara kita mengajarkan matematikanya, Bu Rahmi. Hmm, Kan seringkali kalau kita mengajarkan matematika tuh langsung ke rumus ya. hmm, Tapi kalau ke langkah-langkah memahami luas daerah itu kadang-kadang tidak di tidak menjadi perhatian gitu. Meskipun diajarkan tapi tidak menjadi perhatian. Sebelum sempat dipahami oleh siswa langsung ke rumus. jadi P harus kali L. dipahami dulu. Kayak Hmm, gitu, Bu Rahmi. oh iya. Jadi Ya, untuk harusnya dipahami dulu. keliling sih Pak, luas juga. Jadi sebelum ke luas itu kan ke keliling dulu ya Pak. Nah, ketika dikeliling juga peserta didik itu kurang bisa menentukan jari-jarinya, padahal kan masih lebih sempit dibanding luas gitu. Ibaratnya kita menghitungnya tuh sebenarnya lebih sedikit daripada menghitung luas itu sendiri gitu. Tapi ternyata untuk yang masih ringan juga masih belum bisa gitu. Hasilnya tuh masih rendah. Begitu. Iya, rumitnya di pembelajaran matematika itu adalah adanya pengetahuan prasyarat. Oh iya, Pernah dengar nggak, Bu Rahmi? pernah. Pernah Untuk dengar mencapai ya? materi baru harus Pengetahuan melewati materi prasyarat. sebelumnya dulu. Itu dia. Harus paham dulu sebelumnya. Berarti Gitu. solusinya bagaimana Pak? Ada Kira-kira pembelajaran. untuk Ya, mengatasi hal tersebut. paling kita analisis dulu, Bu Rahmi. Analisis dulu Hmm. penyebabnya apa. Hmm. Kan kadang-kadang misalnya nih, Bu Rahmi pusing nih. Sakit kepala nih, pusing. Saya juga pusing nih ya, misalnya nih. Bisa jadi penyebabnya beda, Bu. Iya, Bisa jadi saya kurang tidur, jadi iya, pusing. iya, Obatnya ya tidur. iya. Bu Rahmi pusing karena cicilan, berarti harus bayar hutang gitu, Bu Rahmi. Iya, iya, iya. Misalnya ini ya, misalnya. Jadi Iya. penyebab penyebab masalah itu harus cari dulu eh, akar permasalahannya apa. Gitu. Iya. Seperti itu sih Bu Rahmi. Iya. Paling untuk sementara kalau kalau ternyata penyebabnya adalah kekeliruan dalam konsep, maka harus memakai media pembelajaran yang bisa lebih dimodifikasi oleh siswa. Gitu. Kayak tadi nggak cuma pakai ini misalnya, duh punten ya kopiah Oh misalnya, iya. misalnya lingkaran nih ya gitu ya, Iya. atau oval misalnya. Ini nggak Iya. nggak cuma dipertunjukkan seperti ini, tapi siswa juga Hmm. harus pegang gitu, Berarti ada harus taktilnya juga ya? memodifikasinya, harus Iya. bisa ada taktilnya juga gitu, Hmm. nggak cuman diperlihatkan, Hmm. harus ada hands on-nya gitu. Oh iya. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kalau menurut Ya, pendapat Bapak, mengapa kemampuan peserta didik masih rendah dalam hal menulis, membuat teks eksplanasi, dalam menulis terutama dalam membuat teks eksplanasi di kelas 6 Pak. paling gini Bu Rahmi, kalau kita pakai teori pembelajaran bahasa yang holistik, pernah dengar nggak Bu Rahmi yang holistik itu? Yang Holistic holistik. learning dalam bahasa, bahwa bahasa itu nggak bisa diajarkan hanya satu keterampilan, tapi semuanya. Oh, Harusnya ya, ya, iya, secara, secara ininya, secara teoritisnya kan gitu. iya, Bahwa keterampilan di satu aspek iya. bahasa akan berpengaruh ke yang lain. Hmm, Bisa jadi bisa jadi sebetulnya udah betul sih, udah benar Bu Rahmi. Bu Rahmi memberikan teks dulu, membaca, baru menulis. iya. Itu udah benar. Hmm, Cuman begini Bu Rahmi, yang dilupakan adalah harusnya sebelum Bu Rahmi menyuruh anak-anak membuat teks eksplanasi, berdasarkan dari contoh teks yang sudah ada, jangan langsung ke menulis. hmm, Gunakanlah
gunakanlah keterampilan bahasa yang empatnya lagi, yang dua lagi, Oh, yaitu membaca, membaca nyaring dan juga apa? Menceritakan kembali lah misalnya. oh, jadi Ini ada isinya jembatannya apa? dulu, Pak. Nah, itu. Karena Oh, memang secara holistik itu bahasa sebetulnya nggak bisa diajarkan hanya dengan satu atau dua keterampilan, Bu Rahmi. berarti, Secara kalau kita pakai teori holistik itu bisa, cuman hasilnya tidak akan maksimal. hmm, berarti untuk sebagai solusinya harus digunakan cara-cara tertentu yang Jembatan. menjembatani antar keterampilan itu, Pak. Nah, itu. Jadi Hmm. sebelum sebelum Bu Rahmi menggunakan tugas untuk eksplanasi, gunakan dulu misalnya apa metode penjembatani antara membaca ke menulis Hmm. dengan yuk sebutkan apa saja isi teksnya gitu. Hmm. Macam pembelajaran klasikal atau kelompok ya. Siswa itu di tiap orang menjelaskan dulu apa yang mereka dapat dari bacaan. Hmm. Biar yang lainnya juga oh iya, oh ini. Meskipun Hmm. disebutnya nanti daripada nanti anak-anak menyalin kembali teks kan mending mereka mendengarkan apa yang diceritakan temannya dan kalau dia setuju Hmm. berarti berarti oh ya ini Oh, dia iya. paham berarti Iya. Jadi, beda iya, berarti bisa sekalian sama menyimaknya juga ya, Pak ya? Menyimak dan menulis menyimak di saat bersamaan. betul. Oh, sekali dayung dua pulau terlampaui. Betul. Yang selanjutnya, kalau menurut pendapat Pak Pidi, apa penyebab atau mengapa kemampuan peserta didik dalam membuat pertanyaan menggunakan kata tanya, kalau saya biasanya menggunakan singkatannya adik Simba daripada 5W1H. Adik Simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, terutama saat menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang ada di buku-buku kelas 6, Pak. Emang pelan-pelan sih harusnya mengajarkan kalimat tanya dari teks itu memang harus pelan-pelannya gini Bu. Kalau saya merujuk lagi ke holistiknya, sebelum sebelum siswa menulis kalimat tanya, coba Bu Rahmi juga menggunakan keterampilan bicaranya dulu. Hmm. Tuh, jadi sebelum mereka menulis, mereka ungkapkan dulu pertanyaannya apa, Hmm. baru setelah itu mereka menyusun gitu. Hmm. Kalau perlu media, misalnya media flashcard apa, siapa, mengapa, bagaimana dan sejenisnya ya. Boleh aja bikin flashcard semacam itu. Hmm. Adik Simba 6. Ya udah bikin aja 6 Kartu 6 orang tanda. dalam satu kelompok. Hmm. Bagi-bagikan satu orang satu kata tanya dengan satu kartu besarnya, Hmm. pernyataan positifnya, pernyataan afirmatifnya gitu. Hmm. Kalimat positifnya nanti di apa eh, diturunkan menjadi pertanyaan. Jawabannya ada di kartu besar itu. Hmm. Iya, iya, iya. Seperti itu, Bisa, Bu. bisa. Kalau dipakai saja lah. Berarti itu sekaligus solusinya ya, Pak ya? Iya, sebetulnya Berarti sih solusinya untuk, sama dengan yang tadi ya, iya, berarti dengan lebih banyak pembelajaran. diperkuat di media ya, Pak, sebenarnya. Iya, betul. Hmm. Penting kalau media untuk mengaktifkan taktil dan juga apa hands on tuh penting banget buat kita di sekolah dasar seperti itu. Hmm. Iya, Yuk, ada iya. gitu, Bu. Pertanyaan yang selanjutnya, Pak, mungkin yang terakhir juga. Oh Kalau ya, menurut silakan. pendapat Bapak, mengapa hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS, terutama kerjasama antar negara ASEAN itu masih rendah, Pak? Kerjasama ya. Solusinya bagaimana? Oke. IPS sebetulnya terbilang baru, Bu Rahmi. Hmm, iya, iya. IPS itu baru muncul itu sekitar abad ke-19, abad ke-20, bahkan nama social studies saja di Amerika Serikat dan Inggris itu baru-baru belakangan ini, tahun Hmm. 1950-an. Ya, berarti masih termasuk mata pelajaran atau ilmu yang terus berkembang ya, Pak? Karena memang termasuk ilmu yang baru. Iya, Hmm. ilmu yang baru. Kalau mata pelajaran yang baru, kalau ilmunya kan Oh, sebetulnya ilmu sudah sudah ada. ada, mata pelajarannya baru. Kalau kaitannya sama ASEAN Ya, bagaimana, nah, Pak? ya, Kaitannya sama ASEAN. ASEAN, iya, kaitannya dengan ASEAN. Nah, ini saya khawatir ya, ini kendalanya sebetulnya muncul dari mana? Hmm. Cuman apakah kemungkinan jika kita menggunakan kerangka EEA, harusnya mengajarkan IPS-nya itu dari lingkungan terkecil. Hmm.
Kan lingkungan terkecil sebetulnya EEA, ECET itu masih satu bisa kita pahami sama lah ya sebetulnya. Hmm. Cuman bedanya yang satu expanding pada komunitinya, masyarakatnya, Hmm. yang Iya, satu expanding pada lingkungannya, yang iya. satu expandingnya pada tema. Hmm. Konsepnya mudah dan sederhana sebetulnya. Rumusan teorinya sederhana. Dari yang kecil, lingkungan yang kecil ke lingkungan yang luas, Iya, sempit ke luas. Dari masyarakat yang kecil ke yang besar, iya, dari tema yang mudah ke tema yang sukar. iya. Nah, jangan-jangan salah ataupun keliru dalam memahami kerjasama antar ASEAN itu bisa jadi karena ada beberapa konsep yang tertinggal gitu. Ada yang Hmm. tertinggal di dalam konsep. Misalnya ASEAN itu negara Iya. atau Organisasi, organisasi. iya, betul. Sering Ah, tertukar itu itu. Miskonsepsi, iya betul. tertukar Betul, betul, betul. Sering terjadi di kelas. miskonsepsi. Apakah Papua Nugini, ya Papua Nugini, kemudian Timur apalagi Leste. Timor Leste dan sejenisnya, apakah itu masuk ke dalam ASEAN atau bukan? Hmm. Misalnya ginilah, konsep tentang ASEAN anak-anak sudah paham sebagai organisasi, Iya, bukan negara. Tapi iya, anggota organisasinya bukan orang, tapi iya, negara. iya. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika itu negara-negara yang jadi anggota, kenapa negara-negara ini yang tadi kita sebutkan itu nggak masuk ke ASEAN? Mm-mm. Berarti ada entitas yang lain kan Iya, untuk membuat organisasi. iya. Untuk membuat organisasi itu nggak cuman, ngumpul negara gimana ngumpul. Itu Iya, kan entitas ya, iya, entitas. Berarti sebenarnya, entitas politik. mm-mm. Berarti sebenarnya peserta didik sendiri harus memahami dulu ya Pak konsep antara suatu Iya, negara sebagai suatu entitas politik dan juga letak geografisnya itu sebagai dua hal yang berbeda. iya, Hmm, iya. Masalahnya adalah untuk memahami negara sebagai entitas politik itu terlalu abstrak untuk ya anak-anak betul, SD. betul itu Paling kesulitannya di kelas. Betul. ya kalau kalau saya ngajarin itu ke mahasiswa gampang lah ya, mudeng Iya, mereka. Tapi kalau ada mahasiswa yang orang mudeng ini kemana gitu? iya. Karena kalau dimediakan dengan peta pun tidak mengatasi masalah Pak. Belum ketemu jawaban. Nggak bisa menyelesaikan Tidak bisa masalah menggunakan memang. peta. Betul. Yang sulit itu memang Iya, menjelaskan kan entitas kalau politiknya. paling paling gini Bu, gunakan semacam ilustrasi lah, semacam Ilustrasi. ilustrasi bahwa eh, ilustrasinya seperti ini. Itu kan di sekolah atau di kelas itu kan ada baris ya, ada baris tempat duduk barisnya Iya, lah ya. betul, betul. Terus ada juga di tengah-tengah kadang-kadang ada sekolah yang membagi dua lagi Iya, biar bisa gurunya itu bisa ke pinggir gitu iya, kan. betul, betul. Misalnya nih barisan satu adalah meja 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya. Terus 7, 8, 9, 10, 11, 12-nya itu beda kelompok misalnya. Dalam pembagian kelompok bisa saja anak-anaknya pindah-pindah tempat duduk kan bisa jadi berubah berubah susunan anggotanya. Itu bisa Hmm. jadi semacam contoh untuk Timur Timur, apakah mereka masuk ke dalam ASEAN atau tidak. Hmm. Berarti Timur Timur Timor Leste itu masuknya kemana? Bisa Hmm. jadi karena nggak ada perjanjian di antara anggota kelompok itu dengan anggota kelompok yang dianggap bukan dari kelompok tersebut gitu. Hmm. Iya, iya. Politik ya, Pak. Politik, iya Iya, emang politik. gitu. Iya, jadi memang Makanya, diilustrasikan kepada peserta didik. Jadi mereka juga mempraktekkan iya. langsung, oh iya saya misalkan jadi negara apa, saya jadi negara apa, ini jadi negara apa, gitu, seolah-olah. Nah, Nah, pakai apakah bermain sama, peran boleh. iya, apakah itu, Nah, paling nanti makanya saya sebutin kerjasama itu kan di ranah yang lain kan. iya, Di iya. ranah yang lain kalau membicarakan tentang kerjasama negara-negara ASEAN itu hal yang lain. Harusnya sebelum memahami kerjasama itu harusnya kita tahu juga anggotanya itu siapa saja sampai anak-anak paham gitu. Hmm. Kalau ada pertanyaan kayak tadi, kenapa Timor Leste nggak masuk ke dalam ASEAN? Ya jelaskan bahwa mereka memang tidak punya perjanjian kerjasama dengan kita, Hmm, iya. ASEAN gitu. Tidak ada kesepakatan apa-apa antara Timor Leste.
Kalau misalkan Ya, katakan Timor Leste-nya tidak daftar itu bagaimana, Pak? ya berarti nggak masuk Iya, gitu karena kan. kan pas sejarah ASEAN itu awalnya 5 negara. Ya, Akhirnya yang ke-6 daftar, ke-7, ke-8, ke-9 kalau tidak salah di kurikulum yang dulu waktu saya masih sekolah dasar itu ada. Kita harus menghafal tanggal ada. berapa negara ini gabung ke ASEAN, tapi saya Iya, belum menemukan materi itu di yang sekarang. Jadi iya. saya belum menemukan entah itu memang apakah memang harus disajikan atau tidak. Saya belum yakin apakah itu harus disajikan atau tidak. Berarti memang baiknya disajikan saja ya. Jadi bisa Baiknya memberikan disajikan. alasan Timor Leste tidak daftar, Nggak daftar dan memang tidak memang mereka mendaftarkan diri. tidak mendaftarkan diri kan Iya, baru iya, lepas iya. tahun 99 98 kemarin kan.